Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ronika. NIM 41118110084. Sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1, manajemen komunikasi proyek. Tujuan dari manajemen komunikasi proyek yaitu pertama, memahami proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek. Kedua, memahami manfaat manajemen komunikasi proyek. Ketiga, memahami dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek. Berikut yaitu arti penting komunikasi dalam proyek. Pertama, komunikasi yang buruk dapat menyumbang angka kegagalan pada sebuah proyek. Terus yang berikut, hasil riset menunjukkan bahwa banyak profesional TI tidak mampu melakukan komunikasi yang baik. Yang berikut, budaya kita tidak menempatkan profesional TI sebagai komunikator yang baik. Seterusnya yaitu definisi. Manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi yang mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, di mana dibuat dengan tepat, lalu dikumpulkan, dibandingkan, disimpan, dan diatur dengan tepat juga. Yang berikut, tahapan manajemen komunikasi proyek. 1. Perencanaan komunikasi. Hal tersebut menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang kedua, distribusi informasi, yaitu membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Terus yang ketiga, pelaporan kinerja, di mana pengumpulan dan penyebaran informasi kerja, termasuk laporan, proses pengukuran, dan perencanaan. Yang terakhir, mengelola stakeholder, yaitu mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya yaitu perancangan komunikasi. Yang pertama merupakan proses yang sangat penting dalam proyek, mengingat sering kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Yang berikutnya, membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek, juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu isi rencana manajemen komunikasi. 1. Kebutuhan komunikasi stakeholder. 2. Informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format konten dan tingkat rincian. Yang ketiga, orang-orang yang terlibat. Yang keempat, metode dan teknologi yang digunakan dalam penyampaian informasi. Yang kelima, jadwal penyampaian informasi. Yang keenam, metode untuk memperoleh informasi. Yang ketujuh, metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja. Yang kedelapan, metode penyelesaian masalah. Yang terakhir, yaitu yang kesembilan, daftar istilah atau terminologi. Yang kedua, distribusi informasi. Dalam proses distribusi informasi, diperlukan cara yang tepat, orang yang tepat,
waktu yang tepat dan format yang berguna, termasuk dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi, serta metode formal maupun informal. Yang ketiga, pelaporan kinerja. Yang pertama yaitu merupakan mekanisme penyampaian informasi terkait hasil kerja yang sudah dicapai, di mana di dalamnya adalah penggunaan sumber daya, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan waktu untuk mencapai tujuan proyek. Yang berikutnya yang termasuk dalam laporan kinerja, yaitu 1. Laporan status, menjelaskan di mana proyek berdiri di titik tertentu dalam waktu. Yang kedua, laporan kemajuan, menjelaskan apa yang telah dilakukan tim proyek selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga, perkiraan, yaitu merupakan status dan kemajuan proyek masa depan berdasarkan informasi terakhir dan tren. Yang keempat, mengelola stakeholder, yaitu manajemen proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Terakhir, 2 alat penting termasuk matriks manajemen harapan dan catatan isu. Kemudian saran peningkatan komunikasi. 1. Kelola konflik secara efektif. 2. Kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, jalankan rapat yang efektif. Yang keempat, gunakan email secara efektif. Yang kelima, gunakan template untuk komunikasi proyek. Terus, penanganan konflik. Yang pertama, konfrontasi, di mana menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang kedua, kompromi, di mana menggunakan pendekatan memberikan dan mengambil. Terus, yang ketiga, memperlancar, yaitu menekan pada perbedaan dan kesepakatan. Yang keempat, memaksa, yaitu menekan pada pendekatan menang kalah. Terus yang kelima, yang terakhir, penarikan, yaitu menarik dari ketidaksetujuan aktual atau potensial. Yang berikut terus mengatur kebutuhan rapat secara efektif, yaitu 1. Menentukan apakah rapat dapat dihindari. Yang kedua, tetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan menghadiri rapat. Yang keempat, memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat. Yang kelima, mempersiapkan materi dan bantuan visual dan membuat persiapan logistik sebelumnya. Terus yang keenam, jalankan rapat secara profesional. Yang terakhir, membangun hubungan. Yang berikutnya, mengembangkan infrastruktur komunikasi. Sebuah infrastruktur komunikasi adalah satu set alat, teknik, dan prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah dasar yang efektif untuk transfer informasi. Di antaranya, yang pertama, peralatan termasuk email, perangkat lunak manajemen proyek, groupware, mesin fax, telepon, teleconferencing, sistem manajemen dokumen, dan pengelola kata. Yang kedua, teknik termasuk pelaporan panduan dan template, peraturan, dan prosedur pertemuan dasar, proses pengambilan keputusan, pendekatan pemecahan masalah, serta resolusi konflik dan teknik negosiasi. Yang terakhir, prinsip-prinsip termasuk menggunakan dan membuka dialog yang telah disepakati ketika kerja. Berikut beberapa saran dalam manajemen komunikasi. Yang pertama, gunakan keterampilan komunikasi, khususnya dalam menangani konflik. Yang kedua, selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, lakukan rapat dengan efektif. Terus yang keempat, gunakan email secara efektif. Yang kelima, gunakan template dan komunikasi proyek.
Yang keenam, bangun infrastruktur komunikasi. Kesimpulan dari presentase ini yaitu tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyampaian, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan selesai. Proses utama manajemen komunikasi proyek yaitu 1. Perencanaan komunikasi, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga pelaporan kinerja, yang terakhir pengelolaan stakeholder. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.